kelas 12 BDP 2. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Noviana dari kelas 12 BDP 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bisnis online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Nur Afifah dari kelas 12 BDP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda Melana dari kelas 12 BDP 2, nomor absen 18. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akan mempresentasikan materi bisnis online yaitu KD 3.18 dan KD 3.19, afiliasi pemasaran dan pembuatan laporan pemasaran online. Simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi bisnis online KD 3.18 dan KD 3.19, yaitu afiliasi pemasaran dan pembuatan laporan pemasaran online. A. Afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran cukup sederhana untuk menjelaskannya. Misalnya, Anda memasarkan atau mempromosikan produk dari perusahaan-perusahaan lain, maka Anda akan mendapatkan komisi atau imbalan. Dengan cara mengeklik link Anda atau membuka situs web Anda bisa mendapatkan komisi lagi. Dalam pengertian bahasa Indonesia, afiliasi merupakan suduran dari kata affiliation dalam bahasa Inggris. Artinya, bekerja sama antara dua belah pihak, masing-masing berdiri sendiri. 2. Sejarah afiliasi pemasaran. Sejarah afiliasi pemasaran dimulai sejak tahun 1994. Pada awalnya, itu afiliasi situs pertama yaitu Sidino. Jika Sidino itu dibuat atau di internet, maka kita akan bisa melihat foto atau video. 3. Situs afiliasi. Situs afiliasi dibagi menjadi 7. A. Amazon. Amazon merupakan jaringan afiliasi yang digunakan untuk memasarkan produk dari situs web Anda. B. Sersa. Sersa merupakan salah satu sistem yang dikerjakan sangat mudah secara statistik. Lebih dari 1.700 pedagang menggunakan jaringan afiliasi Sersa ini. C. Google. Banyak yang mengira Google dijadikan sebagai jaringan afiliasi. Produknya sedikit, tetapi Google dijalankan secara profesional. D. Johnson & Johnson adalah salah satu jaringan afiliasi pertama, situs paling terpenting, kurang lebih ada 500 perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. E. Clickbank adalah jaringan afiliasi yang sangat profesional dan statistik untuk pelacakan, misalnya untuk pembayaran komisi juga. F. Linksar adalah jaringan afiliasi yang tertua di bagian-bagian afiliasi yang lain. G. Afiliasi Window. Afiliasi Window merupakan jaringan berbasis Inggris yang menawarkan perusahaan merek atas dan tarif komisi yang baik. 4. Cara melakukan afiliasi pemasaran. Ada banyak untuk melakukan afiliasi pemasaran, namun yang diminati adalah affiliate marketer. A. Pay-per-lead. Dalam jenis iklan ini akan ditentukan jumlah uang untuk diberikan kepada jaringan afiliasi. B. Pay-per-sell. Dalam metode ini untuk setiap penjualan harus dihasilkan dari iklan akan ditampilkan di situs afiliasi. C. Bisnis promosi melalui website. Banyak situs yang menawarkan hadiah berbasis pembelian. Karena dari itu semua orang akan memilih website seperti itu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Noviana. Baiklah teman-teman, saya akan meneruskan presentasi dari Kak Anissa Atul, yaitu cara melakukan afiliasi pemasaran. Poin ke D, email, blog, dan forum.
kecil biasanya menggunakan teknik pemasaran email, di mana pemasaran tersebut digunakan untuk mencapai tujuan promosi. Poin E yaitu pay per click. Cara ini merupakan metode iklan internet, di mana jika pengguna mengklik iklan tersebut, maka pengiklan akan membayar orang tersebut. Kemudian poin F yaitu perbandingan belanja, di mana pengguna yang melakukan pembelanjaan secara online dapat memperbandingkan harga secara kompetitif serta pelayanan sebelum melakukan pembelanjaan secara aktual. Poin kelima yaitu keuntungan afiliasi. Dengan menerapkan afiliasi, ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan, seperti A. Sangat mudah dijalankan. B. Peluang penghasilan yang sangat besar. C. Tanpa pengalaman menjual atau marketing. D. Banyak pilihan dan celah peluang. E. Tidak berurusan secara langsung dengan pengepakan dan pengiriman barang. F. Tidak menyita waktu. G. Tidak perlu berhubungan langsung dengan pembeli. H. Tanpa modal investasi. I. Tanpa resiko kerugian. Poin 6 yaitu kerugian afiliasi. Salah satu kelemahan dari afiliasi yaitu praktik internet ilegal dan juga iklan yang tidak etis. Afiliasi pemasaran tidak sesuai dengan standar industri dan tidak memiliki regulasi pusat. A. Berikan latar belakang produk dengan mengulas produk dengan sangat baik untuk tawaran afiliasi dan tambahkan latar belakang produk yang menjadi poin lemah dan kuatnya produk tersebut. B. Mengungkapkan hubungan dengan afiliasi. Hal ini dapat membangun hubungan antara Anda dan pengunjung Anda. Maka dari itu, ungkapkan saja bahwa Anda mendapatkan kompensasi dari kegiatan tersebut. C. Promosikan produk yang bagus. D. Sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi, Anda harus memastikan bahwa produk yang Anda tawarkan dan promosikan sesuai dengan keinginan konsumen. E. Cari nilai yang tinggi. Jadi, jika Anda ingin menawarkan sesuatu dan mendapatkan penghasilan yang lebih, maka Anda harus mencari barang yang bernilai tinggi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Anissa Noviana, yaitu cara menjadi afiliasi Amazon. Situs retail terbesar di Amerika yaitu Amazon. Situs ini menjual berbagai macam produk seperti buku, software, dan peralatan rumah tangga lainnya. Untuk selanjutnya, hal tersebut bisa menjadi lahan bisnis online bagi para afiliatnya karena hasilnya sangat memuaskan. Namun, selain itu terdapat kendala, yaitu para pemula tidak mengetahui cara mendaftar pada aplikasi afiliasi Amazon ini. B. Laporan pembuatan pemasaran online. Laporan yaitu bentuk penyampaian berita, pemberitahuan, keterangan maupun pertanggungjawaban baik secara tertulis ataupun lisan yang ada pertanggungjawabannya. 1. Mengevaluasi aktivitas pemasaran online. A. Pertimbangkan alasan Anda untuk melakukan riset pasar dan membuat laporan. Tentukan terlebih dahulu riset pasar karena hal tersebut membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang banyak. B. Berusahalah mencari tahu masalah yang pelanggan alami. Pelanggan akan membeli produk tertentu jika mereka terasa terdesak. C. Jelaskan solusi masalah secara detail. Pikirkan cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. D. Tentukan besar efektivitas dalam mengatasi masalah. Carilah informasi apakah produk Anda mampu mengatasi dari dampak produk Anda tersebut. E. Tentukan kompetitif produk Anda. Amati produk bersaing untuk mencari solusi lain. Selain itu, tentukan keunikan dari produk Anda untuk mengalahkan produk pesaing. F. Lakukan evaluasi cara Anda untuk melakukan riset pasar ini. Riset pasar dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar saat ini. G. Ukurlah efektivitas laporan hasil produk yang Anda pasarkan.
Cantumkan revisi strategi pemasaran jika Anda ingin menjual produk kepada customer. Buatlah laporan pemasaran. Hasil riset dicatat dan diringkas secara mendetail pada laporan yang akan dibuat. 2. Membuat laporan ringkas kinerja perusahaan. Hal penting dalam pembuatan laporan. A. Ketahui manfaat laporan ringkas kinerja perusahaan. Pastikan semua aspek yang Anda catat sudah termasuk dalam ringkasan ini. C. Uraikan tujuan riset yang Anda lakukan. Jelaskan secara spesifik mengapa Anda melakukan riset itu. Misalnya, untuk mengukur keefektifan. Yang kedua, untuk mencapai audien. Yang ketiga, memastikan pelanggan mendapat informasi dengan jelas dan benar. D. Lakukan evaluasi untuk menentukan jangkauan terhadap audien. Tujuan utama riset adalah menentukan seberapa banyak pelanggan yang membeli barang yang kita jual di pemasaran online ini. E. Sajikan data konversi pemasaran. Angka persentase merupakan penentu pengunjung dalam mengunjungi website atau blog perusahaan. F. Akui jika Anda mengalami kendala. Apabila ada masalah dalam menyusun laporan pemasaran online, Anda harus mengakui tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Ika Nur Abdullah. Yang ketiga yaitu menyiapkan laporan pemasaran. Alih-alih menganalisis efektivitas aktivitas pemasaran, hal yang perlu Anda amati adalah apakah produk Anda nanti mempunyai pesaing atau tidak. Yang ke B, hitunglah rasio pengeluaran modal. Caranya, jumlahkan seluruh biaya yang Anda keluarkan dan bandingkan dengan keuntungan atau perolehan produk yang ada di perusahaan Anda. Yang ke C, lakukan survei lalu olahlah hasil survei pasarnya. Dengan cara Anda dapat menggunakan situs web atau surel dan mintalah beberapa informasi atau target ke pasar yang akan ditentukan. Lalu ajukan beberapa pertanyaan ke dalam pangsa pasar tersebut. Guna mendapatkan informasi dari pangsa pasar tersebut, ajukan beberapa pertanyaan. Tanyakan dalam survei atau kepada pangsa pasar potensial dari mana mereka mengenal produk Anda. Jika Anda adalah pemilik perusahaan ransel, maka Anda akan mempunyai informasi dari blog itu tersendiri. Yang keempat, memanfaatkan laporan perubahan hasil observasi dari pasar. Tujuan riset untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan di dalam sebuah pemasaran. Keunggulan dari produk kami, nomor 1, berbahan bagus karena bahannya dari kain wol. Kedua, tahan lama. Ketiga, berbentuk unik. Bentuk layanan kami juga menerapkan layanan customer is the king atau biasa disebut dengan customer sebagai raja. Dengan begitu, konsumen sangat perhatian juga kepada perusahaan kami karena telah menyiapkan layanan yang sangat bermanfaat. Kedua, yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan homogen yang akan ditujukan kepada konsumen. Contohnya seperti kita ketika menjual tas, kita harus mempunyai konsumen, kita harus mengetahui apa saja, siswa-siswi SD, siswa-siswi SMP, atau di kalangan ibu-ibu remaja. Situasi dalam persaingan, dalam berkembangnya dunia usaha semakin pesat, kita pun juga harus mempunyai strategis yang bisa untuk memajukan usaha kita. Kita juga harus mempunyai daya pikir yang sangat realistis terhadap produk yang kita jadikan usaha tersebut. Situasi pemasaran, yang pertama, adanya penjual produk yang sama. Kedua, jenis kelompok yang pedagangnya harus sama. Bab ketiga, aspek pemasaran. Aspek pemasaran meliputi hambatan dan resiko kerja.
Di setiap berusaha kita pasti mempunyai resiko dan hambatan-hambatan kerja seperti yang dilalui oleh perusahaan ini. Tidak lakunya suatu produk di dalam perusahaan. Kendala atau hambatan yang sering kita alami yaitu 1. Tidak lakunya produk tersebut. 2. Pesaingnya banyak. 3. Produk tersebut dinilai rendah oleh konsumen. Tindakan alternatif merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa contoh tindakan alternatif. Yang pertama yaitu akrablah dengan konsumen Anda. Kedua, perbaikilah produk Anda sebagus mungkin. Ketiga, pasarkan produk Anda dengan wilayah-wilayah tertentu. Halo teman-teman, saatnya kita untuk tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah yang disebut dengan situs Amazon? Pertanyaan nomor 2, sebutkan situs-situs afiliasi. Pertanyaan nomor 3, sebutkan beberapa tujuan riset pemasaran. Pertanyaan yang keempat, indikator apa yang menunjukkan salah satu tingkat keefektifan dalam pemasaran? Pertanyaan yang kelima, pemasaran online tidak hanya menggunakan website saja, namun menggunakan media apa saja?